Ya, saudara-saudara, shalom. Meskipun saudara ada di rumah masing-masing, semuanya, Tuhan ada di rumah saudara-saudara. Hari ini, saya akan melanjutkan khotbah beberapa minggu yang lalu. Ya, ada 3 khotbah yang sudah kita dengar dalam bulan Agustus ini, yaitu menjadi generasi yang berprestasi. Dan selanjutnya sebagai orang generasi yang berprestasi, kita menghormati orang tua dan berkarya bagi bangsa. Saudara, semua ini bisa kita capai, berprestasi, menghormati orang tua, berkarya bagi bangsa, kalau kita punya karakter yang baik, kalau kita punya kelakuan yang baik. Dan pada pagi hari ini, saya ingin melanjutkan bagaimana kita bisa mempertahankan satu kelakuan yang baik setelah diajar dengan kebenaran firman Tuhan, ya, setelah berdisiplin dalam beribadah, menghormati orang tua, bagaimana kita berkarya bagi bangsa, dan melengkapi ini semuanya dengan kelakuan yang baik. Saudara, ada satu hal yang perlu kita lakukan untuk menjaga satu kelakuan yang baik, yaitu menjaga pergaulan. Kita baca dari 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dan ayat 34. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dan 34 berbunyi demikian. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Slide berikutnya. Saudara-saudara, kita ini adalah orang-orang yang diciptakan bukan untuk sendirian. Ya, kita ini makhluk sosial gitu ya. Kita perlu teman, kita perlu bergaul. Ya, kita perlu interaksi dengan sesama manusia. Itu perlu sekali, ya. Pokoknya kita nggak diciptakan sebagai pertapa lah, ya. Tapi kita diciptakan sebagai orang-orang yang bergaul satu sama lain, bergaul dengan sesama manusia. Pergaulan ini membentuk kita, ya, mempunyai satu kontribusi yang cukup besar untuk membentuk kita menjadi manusia apa adanya sekarang ini. Besok lusa tergantung juga pada pergaulan kita selanjutnya. Itu bergerak terus secara progresif. Ya. Kita itu menjadi seperti ini karena pergaulan. Waktu bayi kita bergaul dengan orang tua. Ya, sampai kalau dulu 5 tahun masuk TK, kalau sekarang nggak tahu. Anak-anak sekarang anaknya umur 2 juga sudah dimasukkan sekolah. Ya. Berinteraksi dengan sesama manusia. Mula-mula dengan keluarga, orang tua, saudara-saudara kalau punya saudara. Kemudian lingkup kecil sekolah. Makin besar, lingkup pergaulannya menjadi makin luas. Anak-anak remaja punya geng. Ya. Interaksi ini, ya. Orang tua pun masih berinteraksi dalam pergaulan, terutama untuk masalah bisnis, kepentingan bisnis, dan semua interaksi ini mempengaruhi kita. Ya, ada orang tua yang bilang, nggak tahu anak saya ini dulu sih dididik baik-baik, kok sekarang jadinya kayak gini karena pergaulan sih, gitu ya. Ya, pergaulan punya pengaruh yang besar, baik pada bayi maupun sampai tua seperti ini. Kalau kita bergaul dengan orang yang tepat, kita menyerap hal-hal yang tepat, hal-hal yang baik dari orang itu. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang jahat, kita juga menyerap kejahatan mereka. Ada konsekuensi dalam pergaulan yang membuat kita ini nggak bisa kita bilang, saya apa adanya memang mulai dulu saya gini, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Pergaulan itu merubah kita, ya, dan saudara-saudara, karena pergaulan itu merubah kita, maka kita perlu juga untuk berhati-hati dalam pergaulan. Pergaulan itu merubah kita, merubah karakter, merubah perbuatan, merubah kelakuan kita.
Maka kita perlu berhati-hati memikirkan kita mau jadi apa nantinya. Ya. Jadi dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, apa yang akan terjadi kalau kita salah dalam bergaul? Apa yang akan terjadi? Kita salah dalam bergaul. Kita harus bergaul. Pergaulan membentuk kita sampai mati, ya, sampai tua, sampai mati pun pergaulan itu membentuk kita. Jadi apa yang akan terjadi kalau kita salah dalam pergaulan? Ya, memang perlu difikirkan. Ya, kalau kita benar dalam pergaulan, jelas nggak ada masalah. Tapi kalau kita salah dalam pergaulan, apa yang akan terjadi? Selanjutnya, yang pertama, kita bisa sesat. Pergaulan yang jahat, pergaulan yang salah, itu bukan cuma terjadi di luar sana, saudara. Pergaulan yang sesat bisa terjadi di gereja. Ya, terutama kalau di gereja itu berkenaan dengan ajaran-ajaran yang kita terima. Itu bisa membawa kita kepada jalan yang lurus kepada Allah atau belok kepada kesesatan. Saudara, ada banyak ajaran sesat disampaikan oleh guru-guru palsu kepada orang-orang Kristen, dan ada banyak orang Kristen yang dalam pergaulan dengan guru palsu menjadi sesat. Karena cara mereka adalah biasanya satu. Yang pertama, guru palsu itu penipu. Yang pertama pada penipu itu apa? Mulutnya manis. Kalau penipu bicaranya kasar, mana ada orang bisa ditipu. Mulutnya manis, pintar bergaul, pintar ngomong. Ya, jadi orang bisa tertipu. Ya, pokoknya gini lah. Kalau orang itu tidak bisa bermulut manis, ya mana bisa dia menipu orang. Hanya orang yang bisa bermulut manis yang bisa menipu orang. Ngomongnya baik, lemah lembut, bergaul lebih dulu, guru palsu biasanya gitu. Kemudian dia memasukkan ajaran-ajaran yang sesat, ya, kepada orang yang menjadi korbannya. Ujung-ujungnya sih UUD, ujung-ujungnya duit, peres. Saudara, ada banyak ajaran sesat yang perlu kita waspadai di gereja. Ya. Pergaulan yang sesat di gereja. Ada banyak yang perlu kita waspadai zaman sekarang ini. Salah satu yang pernah saya dengar adalah manusia pertama itu bukan Adam. Itu. Manusia pertama itu bukan Adam loh. Ngomongnya tuh fasih sekali. Saya pernah berhadapan dengan orang yang demikian, lalu saya tanya gini, kalau manusia pertama bukan Adam, Alkitab bilang Adam. Enggak kok Joni, kata. Manusia pertama itu bukan Adam, manusia pertama itu Nefilim. Ngomong panjang lebar, cuma dia tidak punya roh. Loh, kalau gak punya roh itu namanya binatang, saudara. Ya, hanya manusia yang punya roh. Akhirnya dia bilang, setelah ditanya-tanya macam-macam, iya tapi dia tidak punya roh, kata. Lu kalau gak punya roh itu ya binatang, ya bukan manusia. Enggak, manusia pertama. Kita tuh paling lengkap ajarannya loh. Ya, lebih lengkap dari yang dipegang oleh gereja-gereja pada umumnya, katanya. Saudara, dan orang kalau sudah sesat gitu pikirannya gak bisa diluruskan lagi. Pokoknya kalau manusia itu punya tubuh, jiwa, dan roh. Kalau gak punya roh namanya bukan manusia. Meskipun rupanya mirip manusia. Jadi rupanya mirip manusia, gak punya roh. Apa itu? Bedes. Ya toh? Orang Jawa bilang bedes. Bedesnya ganteng kayak manusia, terserah. Pokoknya nggak punya roh namanya bedes. Kalau mau modelnya kayak manusia, ya mau cantik mau ganteng, tapi kalau nggak punya roh ya namanya kera. Ya kera itu macam-macam ya. Nah, saudara-saudara, ini kita perlu waspada. Belakangan ini juga ada ajaran sesat yang bergerak di gereja, disampaikan oleh guru-guru yang fasih juga. Apa? Tidak ada Trinitas. Ini menyesatkan, saudara-saudara. Ya, nggak ada tuh Trinitas itu. Yang ada itu hanya satu, Yesus. Dan
termasuk pendeta-pendeta besar yang mengajarkan seperti ini. Misalnya Yosua Tewu keluar dari GBI karena dia ditegur masalah ini. Keluar dari GBI Yosua Tewu itu. Kalau orangnya dengar, betul ya Pak ya, Bapak keluar dari Yosua Tewu karena ajaran Trinitas ya. Saudara-saudara, saya itu orang bodoh, saya bukan sarjana teologi. Tapi menurut saya, kalau tidak ada Trinitas, Tuhan Yesus kan nyebut Bapa. Aku dan Bapa, gitu ya. Saya hitung tadi di dalam Injil Yohanes itu ada 150 kali lebih Tuhan Yesus menyebut Bapa. Nah, kalau tidak ada Bapa, yang ada hanya Yesus, maka semua ayat yang ada Bapa, ada kata Bapa mesti dibuang toh? Ya. Logika sederhana saya gitu aja. Kalau Bapa itu tidak ada, Roh Kudus tidak ada, maka semua ayat yang menyebut ada Bapa dan ada Roh Kudus perlu dibuang. Maka kita mesti membuang banyak ayat dari Alkitab. Ya, Injil Yohanes pasal 14 itu seluruhnya mesti dibuang. Hampir tiap ayat menyebut Bapa. Dibuang dari Alkitab. Di spidol supaya nggak bisa dibaca lagi pakai spidol hitam. Tapi sekarang kita ini pakainya tab ya. Ya, susah saja. Bisa juga diwarnai yang sama, atau kan bisa disorot. Kalau warna putih disorot putih gitu ya. Jadi nggak kelihatan lagi, ayat itu dibuang. Gampang. Kalau memang tidak ada Trinitas, buanglah ayat-ayat yang menyebut nama Bapa dan nama Roh Kudus, sehingga Alkitabnya cocok dengan ajarannya. Lalu dia tanya sama saya gini, menurut Pak John di surga ada berapa tahta? Ya mbuh, dia bilang, saya belum ke surga, nanti kalau kita ke surga saya bilang, tak hitung buat kamu tahtanya berapa. Tapi yang jelas Tuhan Yesus itu duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Tapi kalau tanya sama saya, ada berapa takhta di surga? Mbuh, nanti kalau saya mati, saudara mati sama-sama masuk surga, kita hitung ya takhtanya ada berapa. Nah ini guru-guru palsu itu pakai yang nyeleneh-nyeleneh demikian. Tapi meyakinkan. Pokoknya saya sih sederhana saja. Kalau tidak ada Trinitas berarti tidak ada Allah Bapa, tidak ada Allah Roh Kudus, yang ada Tuhan Yesus. Semua yang menyebut Bapa dan Roh Kudus di dalam Alkitab buang saja. Tapi itu kan berbahaya, saudara. Di dalam ayat yang terakhir dari kitab Wahyu pasal 22. Bentar ya. Wahyu pasal 22. Memang nggak pernah dibaca karena ini ayat yang terakhir sih di dalam Alkitab. Ya. Ayat yang bentar. Sabar ya. Wahyu 22 ayat yang ke-19 atau 12. Kitab Wahyu itu, kitab terakhir itu Wahyu pasal 22, ayat terakhir itu ayat 21. Nah, ini ayat-ayat terakhir dari kitab Wahyu, ayat 18 dan 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Alkitab tidak menyebutkan adanya manusia sebelum Adam. Ditambahkan. Dia akan ditambahkan dengan banyak malapetaka. Jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tulis di dalam kitab ini. Jadi kalau orang bilang tidak ada Bapa, nggak ada Roh Kudus, terpaksa dia harus buang ayat-ayat yang berkenaan dengan Bapa atau Roh Kudus, atau diganti ayat itu menurut dia. Tadi dikatakan diambil bagiannya dari pohon kehidupan. Artinya apa? Tafsirkan sendiri. Jadi saudara, kita perlu berhati-hati dalam pergaulan di gereja dengan hamba-hamba Tuhan, tamu terutama. Ya, tapi kalau di sini selektif mengundang tamu itu. Ya, kalau saya lihat tamu ajarannya mulai rada menggok gitu, saya bilang jangan diundang lagi. Karena yang undang tamu bukan saya, Pak Pur. Ya, tapi itu tamu jangan diundang lagi. Gitu. Karena saya merasakan ada hal yang salah dalam ajarannya. Jadi saudara-saudara, kita perlu berhati-hati di dalam bergaul di gereja dengan hamba-hamba Tuhan. Ya. Kemudian hal yang kedua,
Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dituliskan begini, slide berikutnya. Ya. Karena itu kita harus waspada. Jangan cuma terbuai dari manisnya mulut. Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ya, kita harus waspada. Nah, untuk itu memang kita perlu mengenal dengan baik ajaran benar. Makanya baca Alkitab dengan hati yang tulus. Saya tuh selalu ngomong begini, kalau saudara membaca Alkitab dengan hati yang tulus, dengan hati ingin mengenal Allah, Allah akan menyatakan diri kepada saudara. Tidak akan tersesat. Tapi kalau saudara membaca Alkitab untuk menambah ilmu, ini masalahnya. Maka saudara akan bingung. Akan bingung kalau saudara baca Alkitab untuk menambah ilmu, maka saudara akan jadi bingung. Karena apa? Jalan Tuhan tak terselami. Pikiran Tuhan tak terselami. Kalau mau menambah ilmu, ya bingung. Tapi kalau mau mengenal Allah, ya bisa bayi bisa kenal orang tuanya. Sederhana. Kita bisa mengenal Bapa. Nah, slide berikutnya. Kita mesti waspada. Karena pergaulan yang jahat itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Tadi dalam ayatnya ditulis, ya, jangan sesat. Pergaulan yang jahat merusak kelakuan yang baik. Merusak kebiasaan yang baik. Saudara-saudara, kita ini diselamatkan oleh anugerah. Percaya pada Tuhan Yesus. Saya itu orang jahat. Tapi selamat karena percaya pada Tuhan Yesus. Terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Setelah terima Tuhan Yesus, maka saya tidak boleh berbuat jahat lagi. Buktinya menerima Tuhan Yesus adalah kehidupannya menjadi baik. Itu namanya bertobat. Tidak kembali kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi gini, orang Kristen, kehidupan slide-nya belum selesai. Kehidupan Kristen itu menekankan perbuatan baik setelah diselamatkan sebagai buah-buah kebenaran. Hal tersebut diusahakan, dibangun, dan dibiasakan sehingga menjadi sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi gini, kalau bukan orang Kristen, dia berbuat baik supaya diselamatkan. Ya, orang yang di luar Tuhan Yesus itu selalu perbuatannya itu alasannya supaya. Saya beribadah supaya tidak masuk neraka. Saya mempersembahkan supaya diberkati. Supaya terus, berarti belum. Kalau saya beribadah supaya masuk surga, berarti belum punya keyakinan untuk masuk surga. Saya beribadah saya berbuat baik supaya masuk surga, berarti nanti urusannya masuk surga itu gimana? Betul tidak cocok gak perbuatan baik saya? Tapi orang Kristen itu harus berbuat baik karena diselamatkan. Beda ya antara supaya dan karena ya. Saya memberikan persembahan karena saya diberkati. Saya beribadah karena saya adalah anak-anak Allah. Ini berarti keselamatan itu bukan lagi diusahakan, tapi dijaga. Berkat itu bukan lagi diminta, tapi sudah dimiliki dan dipelihara. Jadi saudara, perbuatan kita sebagai perbuatan baik, tadi dikatakan orang Kristen berbuat baik bukan supaya diselamatkan, tapi karena diselamatkan. Itu adalah buah-buah roh, buah-buah kehidupan, buah-buah pertobatan. Tapi saudara-saudara, kebiasaan yang baik ini akan juga dirusak dengan dengan pergaulan yang salah. Saya sering menjumpai orang Kristen yang demikian. Satu hari dulu beberapa 40 tahun, sekarang tahun 2020 ya. Kalau tahun 71, 72 itu berarti 50 tahun yang lalu ya. 50 tahun yang lalu, saya punya seorang teman. Ini orang Kristen. Tapi ya Kristen-Kristenan, saya sendiri, pokoknya gini, kami itu mengikuti seminar dari Campus Crusade for Christ. Nah,
selesai seminar itu, saya ketemu dia, mukanya beda, cerah sekali. Saya bilang, hei, sekarang kamu ketawa terus. Iya, buat apa susah, katanya. Sudah diselamatkan. Saya sudah senang, saya sudah diselamatkan, saya bahagia. Tapi sudah 4 tahun, 5 tahun kemudian, mukanya kembali ke muka yang lama. Mukanya kembali kepada muka yang lama. Kelakuannya kembali kepada kelakuan yang lama. Kenapa? Karena dia kembali kepada pergaulan yang lama. Kembali pada pergaulan yang lama, salah bergaul. Maka kebiasaan yang baik, sukacita yang dibangun dari keselamatan itu rusak. Menjadi kebiasaan buruk yang tadinya dia sudah lakukan. Karena itu, saudara, bukannya kita memang harus bukannya kita ini orang Kristen tidak boleh bergaul, harus berkenalan dengan orang. Ya, harus berinteraksi dengan orang. Tapi nanti di poin yang ketiga saya katakan bergaul itu beda. Bergaul itu beda. Ya. Kalau kita bergaul secara salah, itu akan menyebabkan kelakuan yang baik. Kelakuan orang yang diselamatkan itu rusak, kembali kepada kebiasaan yang jahat. Tapi yang benar adalah orang Kristen berbuat baik karena dia diselamatkan. Yang benar adalah orang Kristen beribadah karena dia adalah anak Allah. Orang Kristen memberikan persembahan karena dia diberkati. Ya, bukan supaya diberkati. Ya. Nanti kalau kita memberikan persembahan supaya diberkati, namanya kita mancing Allah. Ya, banyak orang gitu. Pokoknya gini, saya tuh lagi dibelit utang, saya tidak punya uang. Saya utang sama orang untuk memberikan persembahan besar. Mancing Tuhan untuk diberkati. Ya, Tuhan kan bukan ikan yang bisa dipancing-pancing, saudara. Ya, mancing ikan dapat ikan, nah mancing Allah dapat kutuk kali ya, dapat hukuman. Saya lanjutkan dengan poin yang ketiga. Pergaulan yang salah bisa membawa kepada dosa. Jangan kamu sesat. Pergaulan yang baik, pergaulan yang jahat merusak kelakuan yang baik. Dan sudah itu dikatakan karena itu jangan berbuat dosa. Dari pergaulan yang jahat itu munculnya, ya. Sini sebentar, tak baca lagi ayatnya. Ya. Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dan 34. Ya, pergaulan yang salah dapat membuat kita pada tindakan-tindakan yang melanggar hukum Allah, berbuat dosa. Pengaruh orang jahat negatif, yang jahat negatif dan tidak mengenal Allah akan membawa kita kepada kehidupan yang berdosa. Hati-hati, saudara. Ya, karena saya pertama, ya pergaulan sih, ya. Bahkan orang tua pun tidak luput dari ini. Saya dulu pernah punya tetangga. Dia bilang, aduh puji Tuhan John, katanya, dokter katanya, puji Tuhan, katanya, om itu dulu cerobong asap, katanya. Tapi sejak terima Tuhan Yesus, berhenti. Sudah berapa puluh tahun itu berhentinya. Ya, bukan sehari, sudah berapa puluh tahun. Namun mendadak, saudara-saudara. Saya lihat dia setelah beberapa tahun kenal, mungkin sekitar 5-6 tahun kenal sama saya. Loh, kok kembali? Om kembali ya? Bukan karena saya ngerokok ya. Iya, katanya. Itu sih pergaulan, untuk pergaulan. Wis tuwek loh, saudara. Bukan anak kecil saja. Wis tuwek. Pergaulan yang salah menjerumuskan kembali kepada dosa. Pengaruh jahat, pengaruh negatif. Kalau orang tua biasanya karena bisnis. Karena bisnis. Zaman dulu bukan sekarang ya. Karena sekarang saya tidak ngerti. Zaman dulu, waktu saya masih kerja, biasanya itu menjamunya itu dengan, maaf ini ya, tidak melecehkan perempuan. Tapi menjamunya tamu pria itu dengan perempuan. Kalau mau memenangkan sesuatu,
maka tamu yang datang ini dijamu dengan perempuan. Dua-dua sama salahnya, perempuannya salah, prianya juga salah, kok podo maunya. Ya, saudara. Dan dalam hal menjamu dengan perempuan, yang menjamu kadang-kadang ikut juga toh. Ikut juga. Terlibat juga. Jadi awas saudara-saudara. Kalau zaman sekarang mungkin enggak, mungkin iya, mungkin enggak. Ya, saya sudah enggak terlibat di situ. Jadi ingat, pergaulan yang jahat bukan cuma merusak kelakuan yang baik, tapi membawa kepada dosa. Slide berikutnya. Bergaul itu berarti mengenal dan menjadi serupa dengan kelompok yang dimasuki. Gini, anak remaja yang ingin membentuk identitasnya, lalu dia masuk kepada geng, satu geng. Bagaimana dia bisa diterima dalam geng itu? Kalau dia ikuti semua hal yang dilakukan oleh sesama anggota gengnya. Kalau tidak, dia akan ditolak dari geng itu. Dia akan ditolak. Ya, orang tua juga sama. Kalau saya mau ikut HES, masih ada nggak HES sekarang di zaman COVID ini? Ya, kan saya tidak bisa bilang, oh sorry ya, minggu pagi saya itu ibadah, saya tidak ikut kegiatan mereka minggu pagi. Ya namanya saya tidak mau masuk kelompok itu. Kalau saya mau masuk kelompok itu, mau nggak mau saya minggu pagi meninggalkan ibadah dan mengikuti mereka. Kalau saya tidak salah kegiatannya minggu pagi. Bergaul itu harus menjadi serupa dengan kelompok yang dimasuki. Jadi pergaulan yang jahat menyebabkan kita menjadi serupa dengan orang jahat yang berbuat dosa. Kalau Mazmur 1 ayat 1 bilang, berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu pergaulan, jangan disalah tafsirkan nanti, oh itu dokter John bilang HES itu sesat. Enggak loh ya, saya cuma mengambil contoh. Kalau saya mau masuk ke HES, saya kan harus ikut menjadi serupa dengan mereka. Kalau tidak, ya nggak bisa ada dalam kelompok itu gitu ya. Jangan nanti disalah tafsirkan karena banyak orang suka melintir-melintir ya. Nanti saya dipelintir. Nah teman saya banyak yang di HES, nanti saya jadi apa? Tapi saya tidak bergaul. Teman dan bergaul itu beda ya. Teman dan bergaul itu beda. Ya. Teman dan bergaul itu beda. Jadi pergaulan yang jahat membuat orang menjadi jahat karena dia menjadi serupa dengan kelompok yang dimasukinya. Berjalan dalam menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi saudara-saudara, mari kita berhati-hati. Slide terakhir. Amsal pasal 4 ayat yang ke-14 dan 15 berkata, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Jadi kalau kita mau masuk satu geng itu rasanya menjauhkan kita dari Tuhan, jangan masuk. Buat geng yang baru saja. Cari orang untuk buat geng yang baru, yang berjalan di dalam kebenaran. Yang berjalan dalam kebenaran. Tapi ini bukan berarti kita tidak boleh kenal dengan orang berdosa. Bagaimana kita bisa menginjil kalau kita tidak boleh kenal dengan orang berdosa? Yang kita harus jauhi adalah pergaulannya. Mengikuti cara-caranya. Berjalan menurut nasihat orang fasik. Berdiri di jalan orang berdosa. Duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara-saudara, maka kita akan benar-benar melangkah maju menjadi satu generasi yang berprestasi, satu generasi yang menghormati orang tua, satu generasi yang minggu lalu itu berkarya bagi negara. Saya tidak lanjutkan lagi, nanti kepanjangan ya. Saya harap saudara mengerti. Mari kita akhiri, kita berdoa. Singer song leader, mari kita nyanyikan nyanyian yang sudah disiapkan dan kita akan masuk dalam doa.
ini kami. Tolonglah supaya kami berjalan di dalam kebenaran, agar kehidupan yang daripadamu memancar senantiasa melalui kehidupan kami. Tuhan, tolonglah di zaman yang penuh dengan ketidakpastian ini, ada banyak penyesat dan ada banyak kelakuan-kelakuan yang jahat. Kami bisa menjaga kelakuan kami bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Oh Tuhan, tolonglah supaya kami punya hikmat dan akal budi untuk waspada terhadap yang sesat, supaya punya hikmat dan akal budi untuk menjauhi yang jahat. Tapi sekaligus kami punya hikmat dan akal budi, seperti yang Kau katakan, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, untuk menyampaikan Injil-Mu kepada dunia yang sedang tenggelam dalam kebinasaan ini. Sehingga ya Tuhan, yang satu kami lakukan, yang lain juga pengutusan ke dalam dunia ini tidak kami lalaikan. Kami melakukan dengan benar di dalam pimpinan Roh Kudus. Berkati akan jemaat-Mu ya Tuhan, berkatilah mereka semuanya. Beberapa yang sakit kiranya Engkau mau menyembuhkan. Lawatlah kuasa kesembuhan daripadamu Tuhan. Jamahan tangan-Mu menjadikan semuanya baru, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa buat saudara-saudara yang berulang tahun Tuhan, Engkau sudah memberkati mereka setahun lagi, meskipun di tengah situasi yang sulit, pandemi, COVID, krisis ekonomi. Tapi ada sebagaimana yang sekarang ini di dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Berkat-Mu kiranya menaungi saudara-saudara ini dalam hari-hari yang berikutnya, sepanjang umur hidup yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Tuhan berkati akan semua hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Dengan pelayanan mereka memuliakan nama-Mu, dengan pelayanannya memberkati jemaat-Mu. Kiranya Engkau memberkati dan menolong saudara-saudara ini dalam semua segi pelayanan mereka yang memungkinkan ibadah secara online ini dilaksanakan. Berkati, dan berkatilah dengan limpahnya. Jawablah doa dari saudara-saudara ini ya Tuhan, kabulkanlah. Dan juga berdoa Tuhan buat setiap saudara yang telah memberikan persembahannya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik secara langsung di tempat ini ataupun secara dikirimkan melewat bank. Tuhan, kiranya Kau berkati dengan berlipat kali ganda orang-orang yang telah memberikannya dengan sukacita, dengan sukarela untuk mendukung persembahan Tuhan, karena mereka tahu Engkau sudah memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan Yesus. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puja. Dengarkanlah kiranya ya Tuhan. Bapa, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan sekarang saudara, mari kita terima berkat dari Tuhan. Dan pada akhirnya saudara-saudara, Allah sendiri memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memenuhi engkau dengan damai sejahtera-Nya. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memenuhi engkau dengan kasih karunia-Nya. Terimalah berkat serta kasih sayang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus melimpah dalam kehidupan saudara, dan persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu.
Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Amin.